Nah itu yang bisa diobati Bisa gitu ya, diobati. tanpa operasi. Tanpa operasi. Oh. Walau jadi kecil besar nggak berpengaruh itu. Yang penting didorong dia maju. Jadi bisa ada iyalah dorongan lah. Jadi Ibarat ereksi berdirinya lah kalau itu. ereksi. Kalau yang itu kan nggak bisa ereksi. Oh. Ereksi Iya. cuma keras aja, tapi tetap segini. Nggak maju. Mau muda, mau tua, pengobatannya sama. Jadi teman-teman yang nonton silahkan simak dengan baik bagaimana penjelasan dari Kang Agus. Bagaimana, monggo Kang? Nah, untuk itu, jadi cerita di sininya kan ini untuk memperpanjang sama Panjang dan besar besar. Besar. Mau anak-anak, mau dewasa, tidak ada efek samping. Cuma memang ada sedikit untuk pertama pengobatan ada sedikit kaget. Nggak tahu yang ini ada kaget juga nggak tuh? Ada. Nggak ada. Nggak. Kalau di ini ya. Nah itu baru bisa. Ukuran segini misalkan gitu ya maksudnya. Kecil segini juga nggak apa-apa. Tapi gini. kalau di gini keluar. Oh iya. Bisa. Berarti itu mah kalau ada rangsangan ereksi lah gitu ya. Termasuk normal. Tapi cuma kecil aja gitu ya. Tapi ya walaupun besar segini, kalau di sini malah ngikut. Jadi nggak gini, ngikut. Nah itu penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenek Sri Puja, The Unique Explorer. Teman-teman, sekarang spesial ya. Biasanya saya di kebun, di pesawahan, di hutan gitu ya, di rumah, di desa. Nah sekarang saya sedang ada di Pasar Banjar, teman-teman. Pasar Kota Banjar Patroman, bukan Banjarnegara ataupun Banjarmasin ya. Di Kota Banjar Patroman. Di sini saya bertemu dengan Kang Agus. Nah Kang Agus ini berjualan pakaian di Pasar Banjar ini di kios nomor 257 ya, 0257. Kalau dari gerbangnya itu gampang banget, tinggal masuk, nanti ada sebelah kiri dekat yang jualan pisang ya. Pisang. Nah, Kang Agus ini pakar juga nih teman-teman, pakar pengobatan herbal tradisional yang kaitannya itu bisa mengobati yang medis maupun non medis berdasarkan dengan pengalaman Kang Agus ya. Nah jadi teman-teman yang mungkin gitu ya, kalau utamanya sih saya tentang alat vital yang loyo, durasinya kurang lama gitu ya, pengen keras, pengen subur begitu ya. Nah nanti kita akan tanya-tanya tentang itu, termasuk juga penyakit-penyakit lain ya. Kang Agus juga punya pengalamannya. Namun sebelum kita ngobrol dengan Kang Agus, teman-teman, saya ingin mengenalkan produk-produk yang pernah saya konten gitu ya. Nah, di sini kita punya ini yang produk unggulan kita nih, namanya minyak oles ajaib. Minyak oles ajaib ini untuk memperbesar dan tahan lama dari teman-teman. Selain daripada 12 khasiat lain yang ada di dalam minyak oles ajaib ini. Nah, ini bisa nambah lama hubungan, nambah ukuran, kemudian mengobati yang loyo atau impotensi, mengobati yang EDI atau ejakulasi dini, termasuk juga untuk program hamil teman-teman, program hamil, karena banyak juga testimoninya yang bilang setelah keluarga tersebut menggunakan minyak oles ajaib, istrinya itu hamil teman-teman. Dan ada juga yang memberikan testimoni ukurannya itu bertambah gitu. Nah dicoba saja teman-teman minyak oles ajaib ini karena sudah terjual ribuan pieces, terjual bukan hanya di dalam negeri, luar negeri juga sama gitu ya. Bahkan yang paling jauh sejauh pengalaman kami itu kita kirim ke Amerika kan, Amerika, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, banyak ya, Kuwait, Jepang. Nah karena memang minyak oles ajaib ini
bukan produk medis, bukan produk yang menggunakan zat kimia berbahaya, kemudian kalau digunakan juga tidak bikin mati rasa. Kalau digunakan setiap hari bagus justru untuk menjaga kesehatan alat vital kita gitu. Silahkan dicoba saja, mudah-mudahan ini adalah solusi buat teman-teman semua. Nah, selain itu juga kita punya gelas pasak bumi. Gelas Nah, ini ya, iya, ini asli dari Kalimantan, tinggal dituangkan saja air panas, tunggu sampai sekitar 10 atau 15 menit baru diminum. Nah, ini keterangannya teman-teman, rasanya itu pahit. Berarti sama dengan, oh iya sama kan akar Iya. pasak bumi ya? Iya, Ya, yang udah tahu asli itu pahit memang pahit gitu ya. Hmm. Dan memang itu resikonya gitu. Tapi yang namanya obat biasanya kurang enak. Tapi ini sudah turun-temurun, orang Kalimantan biasanya suka pakai kayu pasak bumi. Nah, kalau ini nggak gampang banget, tinggal diseduh aja minum. Tanpa perlu diiris dulu atau bagaimana dulu. Ini bisa juga untuk mengobati diabetes, kanker, dan beberapa penyakit lainnya. Termasuk stamina supaya lebih jreng juga bisa gitu. Dan di sini juga kita punya jamu 40 bahan. Ini untuk mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Penyakit ringan, penyakit berat bisa gitu ya. Asal diminum rutin, pagi hari, sore hari, yang penting setiap hari, sehari sekalipun boleh, tidak apa-apa gitu ya. Mau muda, mau tua silahkan. Saya juga mengonsumsi jamu 40 bahan ini. Gitu. Testimoninya juga banyak. Dan yang terakhir ini sudah terkenal nih, bahkan ke kalangan medis gitu ya, sering ditayangkan di televisi, agar bajaka. Nah, agar bajaka ini membunuh sel-sel kanker, tumor, miom dan kista, benjolan, struk tiroid, amandel prostat, limfoma, gondok menahun, asam urat. Banyak sekali teman-teman, rematik gitu ya, persendian, sakit pinggang, banyak gitu ya, dan cara mengkonsumsinya juga di sini sudah tersedia. Begitu. Nah, kalau sekarang saya ketemu Kang Agus pengen nanya tentang bagaimana caranya nambah ukuran supaya si rudal pria jadi jumbo. Nah, itu berarti dari yang pertama. Nah, itu kalau hampir ini sama. dari saya, tapi kan belum tentu. Nah, siapa tahu cocok dengan pengobatannya Cuma Kang jadi garis Agus. besarnya hampir sama dengan ini, hampir sama. Cuma barangkali nggak tahu kan ini nggak tahu bahannya apa ya yang diproduksi ini nggak tahu. Kalau saya kan yang dipromosikan sama saya itu bahannya. Jadi terjadinya minyak itu dari bahannya. Jadi dari herbar untuk memperbesar dan untuk memperpanjang dari ukuran yang sudah ditentukan. Biasanya diukur dulu pakai mistar ya. Atau bisa diukur ini ukurannya biasanya ini kejauh dari ini. Ini yang punya ini ukurannya ini ngejauh ini. Ini ukuran secara normal belum dirubah. Iya. Kalau udah dirubah ini ukuran tambahnya ke sini. Oh, gitu. Nah, ini tambahnya. Ini kan penyangkut di sini. Oh, iya. Kalau ini dihabiskan, orang barat kan gini biasanya. Oh, iya, iya. Enggak seperti orang Indonesia gini ya. Karena ada pengikatnya di sini. Kalau pengikatnya dilepasan panjang sekali, cuma nanti kan nggak berdiri sendiri. Oh, iya karena terlalu panjang ya, jadi menod. Ada pemegangnya penyangkul di sini. Oh, jadi ibaratnya apa ya namanya? Siku-sikunya untuk gerakan lah gerakannya gitu ya. Habisin. Jadi kalau mau perpanjang ini ya ambil segini paling 3 cm. Saya nyarankan 3 cm dari yang udah ada. Ya 3 ini jangan dihabisin, ini buat masuk ke sini. Penyangganya supaya nanti bisa berdiri tegak, jangan sampai kepanjangan tapi loyo. Biasanya orang barat kalau mau itu kan dipegang. Iya. Oh iya. Gitu. Antara berat, dihabisin. Iya. Bisa mau dihabisin boleh juga, cuma kurang bagus lah. Nanti gerakan di dalam kan nggak kurang. Berarti kakaknya pakai badan, nggak gerakan ini. Itu kelemahannya. Kalau kenikmatannya, menurut saya kurang, jadi berkurang tetap kalau dihabisin itu. Jadi yang pas itulah yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Terlalu panjang nggak boleh, terlalu pendek jangan juga gitu ya. Disarankan sama guru saya itu 3 cm. Nambah dari yang udah ada. Disarankan 3 cm lebar, besar lah gitu ya, lebar lah di sini 3 cm panjang. Jadi kalau sekarang ukuran normal segini lah, segini sampai ini. Sama 3 cm kan segini. Iya. Lumayan gitu. Lumayan. Ya, karena memang kalau perempuan senangnya yang kayak gitu, lebih menusuk. Coba di laki-laki, seperti ada pasien saya komplain, yang saya sama suaminya gak berhasil. Udah dicoba belum? Belum, coba dulu. Pas dicoba itu susah masuknya, kok bisa kelihatan kecil, dimasukin susah. Kenapa? Karena di alat vital itu beda-beda bentuk. Ada yang nantinya melebar ke pinggir, ada yang ke bawah.
Oh iya 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 Gitu. paham, paham. Kalau yang kesini kan kelihatan nih, wah gede. Oh ya dari atas kelihatan nih Gede, kalau ya. sama yang punya. Kalau ya. yang gini nggak kelihatan, kecil katanya ini. Padahal kan sini pas dicoba nggak masuk. Oh. Ada yang udah kemudian coba dulu malam. Wah bener Mas Agus, sulit masuk ya. Berarti berhasil. Berhasil. Ya, jadi yang dihindari itu yang seperti jengger ayam mungkin itu ya. Ya, jadi Oh, membesarnya ke bawah, ada yang membesar ke atas. sebenarnya jadi kan ini alat vital yang laki-laki. Ada yang ke sini kan jadi yang makin gini. Oh. Ada yang ke bawah gitu. Oh, mungkin gini ya. Nah, kalau yang lebarnya ke atas gini mungkin gitu ya, ke bawah kecil. Tapi ada juga yang besarnya di bawah ininya. Oh bukan, kelihatan bukan itu. di sananya. Oh. Jadi lebar keseluruhan. Oh, lebar keseluruhan. Keseluruhan batang. Jadi kalau di perempuan kan macam-macam alat vital perempuan beda-beda. Kalau beberapa jenis saya lupa lagi itu ada katanya. Kalau tahunya kan saya satu itu. Kalau yang saya tahu gitu. Kalau sebenarnya macam-macam. Di laki-laki juga ada yang dua. Untuk pengobatan ada yang jadi kelihatan dari atas gedenya, ada yang kelihatan dari pinggir gedenya. Oh, gitu. Ya kalau yang tadi kan ada dibilang bandul, ada dibilang linggis, itu macam-macam. Kalau linggis kecil, gede. Kalau bandul gede kecil. Gitu. Macam-macam lagi ada. Ada yang bengkok, ada yang ke sini, ke atas, ke bawah, ada ke samping gitu ya. Itu di khusus pria itu. Yang bagus. Kalau di mana itu juga banyak. Saya juga baru tahu di pengobatan. Banyak saya kira. Ya tahunya satu sih gitu. Iya. Banyak. Dari yang ini kan kalau saya herbal dari Nah, caranya gimana nih kalau pengen nambah besar? Soalnya kan banyak, misalkan kalau anak kecil harus disunat, tapi dokter sunatnya bilang ini terlalu kecil, nunggu nantilah usia 9 tahun. Ternyata usia 9 tahun masih kecil. Nah, dari anak-anak saya ada informasi baru dari medis ya. Saya juga ada sedikit bingung, sekarang ada yang mau dioperasi juga. Jadi kalau di anak, kalau yang saya bisa tangani, kalau ini penis ya. Iya, kecil, kecil. Kalau di gini kitnya ini ya. Nah, itu baru bisa. Oh, ukuran segini misalkan gitu ya maksudnya. Kecil segini juga nggak apa-apa. Tapi kalau di gini keluar. Oh iya iya iya. Bisa. Berarti itu mah kalau ada rangsangan ereksi lah gitu ya. Termasuk normal. Tapi cuma kecil aja gitu ya. Tapi ya walaupun besar segini, kalau di sini malah ngikut. Jadi nggak gini, ngikut. Nah, itu penyakit. Itu terikat di dalamnya, nggak tahu terikat secara alami dari bawah lahir. Biasanya itu rata-rata operasi. Oh, gitu ya. Ada satu orang di pasar belum mau dioperasi katanya, belum nih harus diperiksa kesehatannya dulu. Jadi gampang alanya. Itu udah termasuk dengan kuncupnya gitu? Ya atau mau mana ada yang kelihatan ininya aja ya. Tapi kalau di sini kan suka keluar gitu tetap. Iya iya iya. Ada yang berpenyakitan secara ini mah begini malah ke dalam. Bukan ke dalam, bukan. Jadi nggak manja, nggak ini ikut ininya. Kedorong kulitnya aja ini ke belakang. Ke dalam enggak, keluar enggak. Nah, itu mah udah paten biasanya. Paten. Tapi secara kedokteran belum tahu apa berhasil apa belum. Kedokteran saya belum tahu tuh. Dalam artian solusi operasi begitu operasi, ya. Sedang ada mau katanya mau dioperasi temen juga. Tapi berhasil dengan tidak yang belum tahu, saya belum ada informasi. Misalnya baru mau. Kalau berhasil berarti solusinya operasi itu. Kalau pengobatan secara herbal oleh Kang Agus juga itu susah ya gitu ya? Susah, yang itu biasanya kalau nggak toto, pemijatan tapi nggak tahu itu. Nah, kalau yang Kang Agus sendiri yang paling tidak bagaimana gitu? Ya, yang agak ke depan. Tapi kalau didorong yang di ininya, yang kulit di sininya jadi gini. Iya iya. Ada maju. Soal kecil besar itu yang penting di gini maju ininya maju. Nah, itu yang bisa diobati gitu ya tanpa operasi. Tanpa operasi. Walau jadi kecil besar nggak berpengaruh itu. Yang penting didorong dia maju. Jadi bisa ada iyalah dorongan lah. Jadi ibarat berdirinya. Ereksi. Kalau yang itu kan nggak bisa ereksi. Ereksi cuma keras aja, tapi tetap segini. Nggak maju, nggak mundur. Gitu. Dan itu juga dokter sunat juga susah gitu ya. Ini masalahnya mau disunat juga sama. Yang sekarang kasusnya. Susah disunat. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu anak-anak dan dewasa sama atau beda, Kang? Yang normal, yang normal tentunya. Sama aja. Sama saja. Nah, karena sekarang ini teman-teman karena sama saja, jadi mau muda, mau tua, pengobatannya sama. Jadi teman-teman yang nonton silahkan simak dengan baik bagaimana penjelasan dari Kang Agus. Bagaimana, monggo Kang? Nah, untuk itu jadi
cerita di sininya kan ini untuk memperpanjang sama Panjang dan membesar lah. besar. Oh. Besar. Mau anak-anak mau dewasa tidak ada efek samping, cuma memang ada sedikit untuk pertama pengobatan ada sedikit kaget, nggak tahu yang ini ada kaget juga nggak tuh? Ada Nggak ada. nggak ada ya. Aman, aman. Ini mah kalau yang saya kan ada sedikit anget dan sedikit gatal. Oh. Yang pertama Mm-mm. penyesuaian di kulit kan, di kulit. Soalnya yang bermain kan semi getah. Oh, iya, iya, semi iya. getah kan jarak getah. Walaupun nggak getahnya yang diambil kan daunnya. Oh, daun jarak. Daun jarak 7. 7 lembar. 7 lembar daun jeruk purut yang daunnya yang ke-8. Iya, ada. Itu. Tapi ambil yang normal, ada yang kecil kan ya kalau nggak subur. Ambil yang normal segini, yang normal itu 7. Semuanya disatukan, ditumbuk. Udah ditumbuk, seadanya air di sana diperas sama puring. Iya, puring nasi ya. Nasi ya. Biasanya dapat minyaknya itu 1 sendok. Oh, sedikit banget. Sendok dari 10 sama 7. 10 Cuma sama dapat 7. 1 sendok. Oh. Ya maksimal lah bisa aja, sedang bagus mah 2 sendok lah gitu ya. Iya, iya. Kalau 1 sendok dibagi 2, kalau 2 sendok ya bisa 1 sendok 1 sendok. Itu digunakan 1 hari itu 2 kali. Oh, iya, iya. 1 mau tidur, olesnya. Nah, mau dibersihin nantinya tuh udah setengah jam mau dibersihin boleh, nggak dibersihin juga boleh. Nah, nanti bangun tidur jangan sampai nginjak dulu Lantai. dari Gimana tuh? di kasur, duduk di kasur dulu. Bangunin, dioles, jadi harus dibangunin dulu. Oh. Kalau bisa jadi bangun di sana itu, kalau yang walaupun anak kan ada bangun lah gitulah. Iya. Supaya kan kalau nggak dibangunin nggak maksimal. Iya, iya. Biasanya nanti iya. kerutan-kerutan kan. Kalau ini maksimal kan. Tapi saya satu hati-hati batang, kepalanya jangan. Oh. Nanti malah kepalanya yang gede itu jadi bahaya. Jadi sebutnya bandul. Oh iya. Iya itu. Bandul. Jadi pas masuk mah hebat, udah di tengah kecil gitu. Kecil gitu ya. Ya, soalnya teman saya ada 2 jenis gitu, ada yang bandul, ada yang linggis gitu. Oh, kalau yang linggis besarnya di Di belakang. belakang, di depannya kecil gitu. Oh, kalau yang bagus mah besarnya sama, baik kepala ataupun belakangnya. Oh. Gitu. Jadi hati-hati kepalanya jangan. Batangnya aja cukup Batangnya gitu aja ya. Cukup. Jadi dari ini sampai ujung, sampai betok, dioles. Nah, itu rata-rata saya udah tahu itu 3 bulan. Wah, karena jadi 3 bulan itu katanya daun jeruk itu hampir 1 pohon gitu. Wah, habis ya. Aduh. Itu kalau 1 pohon mungkin kayak udah langsung ditebas kayaknya. Jadi tumbuh lagi daunnya nanti. Ya iya, makanya ngapain di situ nanti juga ada muncul. Nah, ini kan tadi sebelum tidur dan bangun tidur. Iya. Nah, pada saat sebelum tidur itu penerapannya apakah hanya dioles atau diurut juga? Cuma dibangunkan aja. Udah bangun dioles, tunggu 30 menit, jangan dulu tidur. Nah, udah 30 menit, mau ke kamar mandi dibersihin juga boleh. Mau pakai tisu juga bersihin boleh. Nah, itu tentu langsung tidur. Oh iya. Nggak enak nih, geret-geretnya. Bersih sama ini boleh juga, nggak apa-apa. Nah, udah itu baru tidur. Nanti bangun tidur jangan injak dulu lantai, duduk di pinggir kasur, bangunin juga, oles lagi. Tunggu 30 menit, baru ke kamar mandi. Kalau tidak dicuci boleh? Kalau sarankan saya takutnya mau dipakai gitu nanti. Jadi lebih baik, tapi kalau sedang pengobatan jangan dipakai sih. Harusnya. Iya, jangan dipakai khusus aja. Itu niatnya untuk nambah ukuran aja gitu ya. Untuk berhubungannya puasa dulu atau jangan dipakai mungkin malam itu gitu ya. Ya, selama dalam pengobatan itu. Nah gitu. Termasuk yang pagi hari juga setelah 30 menit dicuci. Oh, gitu ya teman-teman. Itu fungsinya sama dengan maerot, hampir sama. Oh, maerot juga pakai daun jarak? Bukan, maerot pengobatan beda. Ada juga di main daun, nggak tahu daun apa. Cuma dia ada pantangan. Apa tuh? Jangan cau omas. Oh, jangan makan bungur. Jangan makan. Banyak pantangannya. Saya di sini kan nggak ada pantangan. Jadi ada pasien yang udah ke sana, katanya saya balik ke asal karena melanggar pantangan. Tes sama pengobatan yang ini. Tapi kan kalau maerot udah nggak ada sekarang ya? Penerusnya banyak. Penerusnya banyak. Ada. Dan emang real gitu ya? Real sama bagus, alhamdulillah. Coba yang gagal juga ada.
Nah, namanya juga kan ikhtiar ya. yang Ikhtiar. mengijabahkan yang maha kuasa. Iya, yang penting berikhtiar Iya. daripada kan selamanya tidak, kalau anak-anak mungkin tidak disunat, Tidak akhirnya disunat. kan kotor selamanya. Yang paling penting itu ikhtiar, diusahakan berbagai teknik, berbagai cara, yang mudah-mudahan dikabul gitu ya, harapannya nambah ukuran. Kalau anak kecil mungkin bisa disunat, kalau yang sudah dewasa mungkin bisa membahagiakan istrinya. Jangan sampai tiba-tiba kabur kemana nyari kebahagiaan di luar. Aduh, jangan banget gitu ya. Tapi itu udah aja segitu ya, Kang? Kalau yang itu cuma segitu, nggak ada. Cuma nanti sebelum ini untuk memastikan, jadi sebelum praktek dulu diukur dulu. Nah, itu. Oh iya, Iya. pentingnya ini berarti diukur dulu. Diukur dulu. Nah, berarti nanti targetnya 3 cm itu gitu Jadi ya. panjang yang aslinya dulu berapa, Heeh. lebarnya sedang bagus, sedang bangun berapa, tuliskan. Nah, nanti udah pengobatan ukur, udah 3 bulan itu. Panjangnya, kalau gagal biasanya 2 cm. Panjang sama lebarnya gagal. Oh, itu yang gagal. Masya Allah, gitu ya. Gagal lebar 2 cm, panjang 2 cm gagal itu. Kalau yang berhasil 3 cm atau bisa jadi 3,5 cm. Nah, itu yang berhasil. Tapi alhamdulillah udah 2 pasien berhasil. Alhamdulillah. Itu secara Cuma tradisional. yang komplainnya tadi Gatal. bukan. Wah, yang saya mah Kepanjangan. yang itu mah gede kelihatannya di yang saya mah kecil ya tuh di atas. Pas dilihat, wah gede dari sini mah. Jadi kelihatan gedenya di sini. Kalau yang itu, jadi dia bukan bulat sempurna tapi mungkin agak gitu lancip gitu ya. Kalau gini kan gede. Soalnya bukan buatan Kalau gini sendiri, itu buatannya Maha Kuasa itu. Jadi tanpa diurut ya, tanpa diurut. cuma masa diurut itu cuma diurut moles gitu. Jadi Untuk supaya ada kan kalau nggak dipegang itu kan nggak bangun gitu kan. Nggak diurut gitu, diurut bukan diurut keras gitu enggak. Kalau itu sendiri. Kalau yang punya pasangan sama istrinya boleh. Oh, boleh. Boleh sekali. Cepat itu. Reaksinya lebih cepat. Ya, itu sebenarnya kan butuhnya suami istri sama. Jadi si suami yang sakit diobati sama istrinya, kerja sama yang lebih bagus. Pasien saya berkah, ya. Jadi lebih cepat. Jangan sampai sama perempuan yang lain, ya. Buat istri juga ada. Yang saya gini-gini, yang saya gini, saya udah menopause katanya nggak enak. Wah, nanti aja deh selanjutnya. Sekarang hujannya udah reda juga, dan itu bisa nambah durasi juga, nggak sih Kang? Atau kalau ukuran durasi aja? yang tadi, besar-besar bukan durasi. Yang itu kan ejakulasi dini sama kejantanan, beda dua kan. Ejakulasi dini itu cepat keluar, dan kejantanan kan kekuatan. Nah, itu bisa seperti saya. Tapi rasa juga ya, sehari 3 kali gitu kan itu. Itu. Jadi gitu. kalau 1 hari berarti wah ini saya kurang bagus nih kita kan gitu. Dan ternyata Kang Agus ada satu fakta yang ternyata mendukung. Mendukungnya apa? Kalau tadi kan daun jarak sama jeruk purut itu kan susah. Kalau misalkan mau dikirimnya pasti layu, sulit nyari bahannya kemana. Nah, ternyata ada solusinya. Ternyata gini Kang. Tadi bahan-bahan yang disebutkan sama Kang Agus ada di sini. Ada di sini. Sebelum Kang Agus, teman-teman, ini Kang Agus pasti tidak kenal dengan orangnya, tetapi resep yang disampaikan sama. Cuman kalau Kang Agus ini lebih detail. Dari jumlah daunnya berapa, tekniknya bagaimana. Ini kan dirahasiakan di sini. Nah, di sini ada salah satunya yaitu daun jarak. Tetapi dengan dikombinasikan lagi dengan bahan-bahan lain yang tentunya setiap bahan di sini ada narasumbernya, ada warga lokalnya. Jadi saya berani bicara seperti ini karena ada narasumbernya, tidak ngarang-ngarang. Dan ternyata yang namanya herbal seperti yang Kang Agus tadi sampaikan itu sifatnya empiris turun-temurun ya. Turun-temurun. Bukan diciptakan sendiri. Jadi sudah dipakai sejak zaman dulu. Saya juga sama kedokteran, guru saya kan sekarang kalau di HP diblokir ya apa ya? Iya, tadinya dia tanya streaming gini, dokter protes, diblokir sama kedokteran. Jangan tahu yang karena ini kedokteran sepi. Sepi. Semua jantung udah ada ini semua. Ke dokternya ada. Ini obatnya murah. Yang saya udah obati juga anaknya dokter spesialis di Jakarta. Ibunya sakit nggak sembuh pakai obat kimia. Semuanya obat
obat dapur. Cuma khawatirnya kan ada efek sampingnya itu. Cuman memang beda ya, kalau medis mungkin lebih instan, lebih cepat, tetapi itu biasanya ada ya. efek samping ya, Iya, kalau ini mah berkelanjutan. Kalau ini mah justru sering dipakai justru malah lebih bagus bagus ini gitu. mah. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen yang simple, sederhana, nyari daun jarak susah dikirim oleh kami itu nanti Sulit malah layu, ya coba deh pakai minyak oles ajaib. Ini testimoninya banyak banget nih, Kang. Ini dengan 4 minggu ini. 2 minggu pertama biasanya ada panjangnya, ada yang besarnya dulu. Nah, kalau aduh panjang aja sih, coba 2 minggu lagi pakai. Nah, 2 minggu lagi itu ke besarnya. Atau ada yang sebaliknya, atau bahkan ada yang berbarengan, nambah panjang sama nambah besar. Dan yang ini ada kandungan daun jaraknya, ada daun jeruknya juga, tetapi tidak ada efek samping seperti gatal gitu. Ini ada berarti ada peredam, jadi dia punya peredam. Iya, ada peredamnya. Tapi semua herbal, tidak bikin mati rasa juga pada saat berhubungan. Tapi alangkah baiknya sebelum berhubungan itu dicuci dulu. Ya itu paling bersih bersih sabun dulu harusnya. Jangan sampai nambah besar dua-duanya gitu. Penyakit rudal aja. Ya punya kitanya besar, punya pasangan juga besar, itu bagaimana? Ini ngeplos ngurunan gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada tata caranya di slip berwarna biru. Testimoninya banyak, bahkan ada yang bilang Pak Tomo dari Bogor katanya setelah saya menggunakan produk-produk dari Asia dan Eropa itu tidak berhasil. Setelah menggunakan minyak oles ajaib, alhamdulillah cocok, berhasil, ukurannya bertambah begitu. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada di rumah mau coba pakai daun jarak atau pakai jeruk, silahkan coba dengan dia resikonya mungkin tergata. Pengen simple, pengen cepet, tidak banyak kerjaan. Nah, tinggal pakai ini aja, bisa dibawa kemana-mana, awet gitu ya. Ya tinggal pakai aja gitu. Untuk tadi tetap untuk memastikan lebih akurat, diukur dulu. Oh, diukur dulu. Ya, itu kan harus diukur. Jangan seperti itu. Pasien saya komplain gitu kan, jadinya komplain katanya, kok enggak besar, kenyataannya besar. Gitu. Cuma karena ukurannya ada yang ke pinggir, ada yang ke bawah membesarnya. Gitu. Kalau panjang jangan lebih dari 3 cm. Kalau bisa dari yang udah. Atau 3,5 lah kalau mau agak lebihan dikit. Dan karena resikonya kalau terlalu panjang dia tidak ada penyangga untuk berdiri, ya terlalu berat. Nah, kalau ditenggek atau di apa tutut kan ada penyanggaan itu. Kalau enggak keluar dia lepas. Oh iya, berat lah ya. Apalagi yang tipenya bendul. Orang barat kan nggak bisa gini-gini. Berat itu. Jadi ya aja paling pakai tangan digini. Kalau orang Indonesia kan bisa bermain. Itu kelebihan. Nah, itu sih kembali lagi ya. Kalau mau panjang seperti itu ya silahkan. Cuman resikonya seperti itu. Kali tambah durasi aja pengobatannya. Tadinya 3 bulan tambah 3 bulan lagi. Tuh, ini 3 bulan. Saya 4 minggu. Saya nggak bertanggung jawab. Cuma tinggal meneruskan saja resep dari nenek moyang gitu, turun temurun gitu ya. Mau percaya atau tidak silahkan saja, karena ini merupakan salah satu solusi daripada berpasrah diri menerima keadaan yang ada tanpa ikhtiar gitu ya. Disambung lagi ke yang yang pasak bumi. Ya, nanti sama saya solusinya ini secara fungsinya apa aja ini? Fungsi secara fungsi. Fungsinya karena rasanya pahit, ini bisa untuk diabetes, terus pegal linu, ya mudah capek, lelah. Ini mangga ini juga ada ke stamina pria juga ada, nambah lama gitu. Pakai pasak bumi. Ini pasak bumi. Ya saya juga dulu pernah, cuma bahannya saya nggak punya. Gitu ya masalah ini mah. Jadi bahan herba saya beda. Jadi bahan saya itu samiloto. Oh, samiloto. Ya, samiloto, kuning, sama jahe. Nah, ini fungsinya hampir sama. Oh, gitu. Fungsi sama, bahan-bahan berbeda gitu ya. Jadi samiloto dipegang sama orang-orang Cina. Kalau Bratawali dipegang orang Jawa. Oh, dia punya tekniknya masing-masing ya. Kalau saya pegangnya yang cocok itu perut sama emah, pegangnya samiloto. Ayam yang udah mau yang diadukan hampir mau mati sampai pakai samiloto bisa bugar lagi. Itu kelebihan samiloto. Coba saja. Hampir sama dengan ini fungsi samiloto. Ini juga nih Kang, saking hebatnya ya. Saya punya narasumber usianya 75 tahun gitu ya. Dia punya satu batang kayu oleh-oleh dari pamannya dari Kalimantan. Katanya gini, coba kamu iris si kayu tersebut sedikit saja, tambah air. Nah, terus minum. Memang rasanya pahit, tetapi efek kepada saat berhubungan itu sangat luar biasa, jos.
ketemu. Ya, Kan katanya hilang, ketemu. Ternyata dicoba, wah mantap kan. kenapa bisa gitu? Kan dia mengobati diabetesnya, Oh. ke tensi. Nah, jadi kan itu berpengaruh. Kalau itu terobati, ya itu Udah. itu berhubungannya itu. Jadi saling keterkaitan ya. Karena Kalau mungkin ini nggak ada- tahu rasikan-rasikannya apa ya fungsinya. Nah Sama ini dengan itu. sama aja. Kalau misalkan badan meriang, Ngeri. batuk-batuk, pilek, influenza, badan lemes. Kalau misalkan malam suka beser gitu ya, kesemutan kaki, lutut, ini solusinya. Termasuk dari peraciknya juga orang yang sakit emah, jantung, lambung gitu ya, kanker, stroke bisa minum ini gitu. Yang sehat juga nggak apa-apa supaya badan semakin prima. Gitu. Ini semua daun apa campuran? Ini ada akar, daun, batang, rimpang, kayak ada jahe, temulawak. Nah, Tapi boleh kalau- dicek nih kira-kira tebak-tebakan bersama Kang Agus. Apa saja. Campuran. Ya. Cuma kalau spesifik untuk diabetes Bisa. kurang tahu. Cuma ini kan segala ya. Kalau Iya, spesifik, segala. ada yang spesifik. Ada misalkan khusus daun gitu, Bang. kersen. Nah, kalau kersen saya bukan diabetes malahan. Oh. Kersen itu untuk bisa juga ya diabetes. Cuma sedikit berbahaya kalau 1 minggu harus dicek ke lab dulu. Oh. Takutnya naiknya cepat, turunnya cepat. Jadi kalau harus di ini. kersen. Kalau ini saya dengan mah- takaran yang pas Ya, gitu. bukan kersen, tapi siki alpukat. Lah, gampang banget. Tahu ya. Simple. Jadi biji alpukat orang dibuang, dimanfaatkan. Itu udah dibuktikan sama kepala sekolah, alhamdulillah. Cuma dia melanggar aturan saja, dia sampai meninggal. Waduh nih. Oh, Melanggar. ada aturannya teman-teman ternyata. Bukan obatnya meninggal, dia ngambil racikan yang lain. Oh, dicampur segala Bukan macam. dicampur, diberhentikan. dicampur, Yang saya diberhentikan, ambil racikan lain, Belum katanya tuntas. bagus. Pas dipraktekkan, komplain ke saya, Mas Agus kok jadi gini? Yang saya diberhentikan, yang lain dipakai mana? Aduh, salah itu. Itu malah jadi komplain. Kaki seperti nginjak jarum ya. Iya. Oh iya, tuh udah kebaca ya bagaimana efek sampingnya Efek kalau samping. salah satu pengobatan tidak diselesaikan sampai tuntas begitu. Dan nah ini teman-teman karena durasinya panjang, belum tentu yang nonton juga sampai habis. Iya. Nah, bagaimana kita lanjutkan saja ke tadi yang alpukat itu karena penderita diabetes banyak Banyak. dan apa ya dampaknya juga ke macam-macam gitu kan, Ke perkasaan, luka, ke perkasaan, mata, ke mana, macamnya komplikasi itu komplikasi. Nah, jadi tonton saja video selanjutnya bincang-bincang kami tentang pengobatan diabetes. Terima kasih ya Kang Agus Ya. atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Ditambahkan, dimudahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saya pamit undur diri bersama saya Mr. Nazar dan Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.